Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyyih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, sudah 1 tahun ya. Sudah 1 tahun kajian ini kita laksanakan dan kita sudah mengkaji dari awal betul dulu. Dari pemetaan kajian Islam, dari taharah, cara berwudu, cara menentukan air yang bisa dipakai bersuci atau air yang tidak bisa dipakai, cara tayamum, cara mandi. Kita juga sudah bahas tata cara pelaksanaan sholat. Tapi kajian kita selama ini berputar-putar pada teori. Insya Allah menjelang bulan Ramadan ini kita akan alokasikan beberapa waktu kajian kita untuk praktek. Ya Bu ya, praktek berwudu misalkan, dulu. Nah, jadi insya Allah kita akan laksanakan praktek berwudu. Ya Pak ya, praktek berwudu, praktek tayamum, praktek penyelenggaraan jenazah. Ya, saya mau jadi jenazahnya. Ya. Jadi ada prakteknya nanti, insya Allah. Jadi tidak sekedar teori saja kita pelajari, tapi ada prakteknya, ada praktek. Ya, yang paling utama tentu berwudu. Sebab sekarang masalah wudu ini kadang-kadang kalau kita tengok di media sosial mengkhawatirkannya itu di mana ya, contohnya sekarang banyak bertebaran namanya mazhab travel umrah. Batu mazhab travel umrah, tayamum tidak pakai debu. Itu mazhab travel umrah. Namanya tayamum tapi tidak pakai debu. Bersuci itu dengan apa? Dengan berwudu. Kalau tidak ditemukan air maka pakai debu. Sekarang tayamum tidak pakai debu, itu bagaimana? Kalau di pesawat tidak ada debu, bagaimana solusinya? Nah, insya Allah itu juga kita akan kaji kembali ya, tapi dalam bentuk praktek. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat juga, insya Allah kita juga akan laksanakan itu praktek manasik. Itu bukan manasik umrah saja, bukan manasik haji saja. Kalau bisa ibadah sholat yang kita lakukan sehari-hari juga kita manasikkan. Nah, kita laksanakan itu praktek sholat minimal. Kalau 2 rakaatnya bagaimana, apa yang kita baca, posisi ruku seperti apa, posisi sujud seperti apa, posisi afdal seperti apa, posisi sekedar sah seperti apa. Nah, insya Allah nanti kita akan alokasikan waktunya. Untuk malam ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu pembahasan tentang zakat. Pada Jumat kemarin kita sudah sampaikan bahwa zakat ini cuma salah satu cara untuk menyelesaikan atau mengentaskan kemiskinan. Zakat ini cuma salah satu cara.
Kenapa? Karena kemiskinan itu disebabkan bukan cuma gara-gara kapitalisme. Orang-orang itu miskin bukan cuma gara-gara sistem yang membuat mereka miskin. Tapi orang-orang itu miskin karena mentalnya mental miskin. Ada juga orang yang seperti itu. Mental miskin itu seperti apa? Minjam ndak bayi, itu mental miskin. Ya. Kita kesulitan makan, orang lain yang salah. Itu mental kita miskin. Kita punya sesuatu tapi kita ingin pula yang orang punya, itu mental miskin. Ini yang jadi masalah. Kalau mental yang rusak, maka obatnya adalah taklim, obatnya adalah tarbiyah, obatnya adalah edukasi, obatnya adalah bagaimana kita mengontrol syahwat, mengontrol nafsu sendiri-sendiri. Tapi kalau memang secara sistem, nah itu banyak, nanti dalam bab muamalah juga banyak pembahasan-pembahasan tentang bagaimana ekonomi Islam itu berjalan, bagaimana pemerataan kekayaan itu terwujud. Dan zakat ini adalah salah satunya saja. Zakat ini salah satunya. Tapi walaupun begitu, zakat ini wajibnya tidak main-main. Tidak main-main. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggandengkan antara salat dengan zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Dirikan salat, bayar zakat. Wih. Jarak-jarak dulu. Dulu. Aduh, sejenak ke debo. Masih dulu tapi geser sekali. Aduh. Nah, fokus. Dirikanlah salat, bayar zakat. Berapa bayar? Semampunya. Alun Ustaz bahas lah ya. Ya, tak tahu ada Ustaz. Bara Ustaz dia itu. Menjawab tidak tahu nak masalah dah Bu ya. Ya Pak. Menjawab tidak tahu nak masalah. Yang salah tu asal-asal jawab. 1.000. Ya. Kalau 1.000 pitihnya itu berarti berhak dapat zakat, tidak bayar zakat. Zakat ini dikeluarkan kalau dalam hadis Muaz bin Jabal itu dari orang-orang kaya diserahkan kepada orang-orang miskin. Teknis pelaksanaan detailnya itu biasanya merujuk kepada surat yang dikirimkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya kepada para sahabat yang beliau utus menjadi gubernur-gubernur. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi khalifah yang pertama. Kemudian beliau mengirim surat bagaimana teknis pengumpulan zakat. Bahkan di masa Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu diperangi. Diperangi bapak-bapak ibu-ibu. Yang tidak mau bayar zakat. Kenapa? Karena zakat itu Allah yang wajibkan. Kalau misalkan ada yang mengatakan zakat tidak wajib selepas Nabi SAW wafat, berarti dia mengatakan bahwa Al-Quran tidak lagi relevan, ajaran Nabi tidak bertahan sampai hari kiamat, bahwa dia sudah mengingkari sebuah kewajiban yang pasti dalam agama, makanya diperangi. Nah, makanya malam ini kita bahas ya tentang hukum orang yang tidak membayar zakat. Hukum orang yang tidak membayar zakat. Zakat wajib. Di masa Umar, masa Abu Bakar As-Siddiq, orang yang tidak membayar zakat itu diperangi. Nah, sekarang bagaimana nih status orang yang tidak membayar zakat? Ada orang yang tidak membayar zakat itu karena dia ingkar. Maksudnya apa? Saya tidak mau bayar zakat. Kenapa? Pitih-pitih ambunan mencari. Ambunan mencari pitih. Kemalu kewajib zakat. Nabi mengecek zakat wajib, tidak mungkin Nabi mengecek. Mana dia itu ngecek. Itu namanya ingkar. Allah perintahkan bayar zakat. Ya Allah lo kematura-tura raturin. Aku ingkar. Itu pernyataan-pernyataan mungkin dia niatnya niat bercanda akan, tetapi itu pernyataan ingkar.
Kalau sudah mengingkari kewajiban zakat, ini statusnya orangnya ini kafir. Yatin. Mengingkari perkara pasti dalam agama itu perbuatan kufur. Tapi ada pula orang yang tidak membayar zakat karena pelit. Ada orang tidak mau mengeluarkan zakat karena pelit. Kalau orang tidak mau mengeluarkan zakat karena pelit, ini apa? Ini fasik. Ado saja alasan keluar zakat. Keluarlah zakat. Kasih adik keluar zakat. Agih si pulan amale dan si pulan tu nyo kalau bersebut juga di jalan dek sapunya wak dah. Pokoknya ado saja alasan untuk mengeluarkan zakat sehingga zakat tadi tidak keluar-keluar. Tidak jadi-jadi keluar. Ini orang fasik. Ada pula orang yang tidak mengeluarkan zakat karena bodoh. Tidak tahu, wajib zakat kiranya ya betul. Kalau kokonya mengingkari, ya dia tidak percaya zakat itu wajib. Kalau ini bodoh dia, terlalu bodoh. Dia pikirnya cuma rajin sedekah. Boleh jadi dia sedekahnya banyak nih orang bodoh. Ya, sedekahnya banyak, suka membantu anak yatim, suka membantu orang miskin, baik dia pada tetangga. Tapi dia tidak tahu, wajib zakat. Baru tahu dia. Oh, berarti usaha yang saya jalankan selama ini wajib dikeluarkan zakatnya. Oh, berarti tabungan saya yang ada di bank wajib dikeluarkan zakatnya. Oh, berarti setiap kita berpuasa ada zakat fitrah ya, dibayarkan zakat fitrah. Tidak tahu saya selama ini katanya. Nah, orang bodoh ini, orang tidak tahu ini dimaafkan, tapi dia berdosa karena dia tidak mencari tahu apa saja kewajiban bagi setiap muslim. Ya Bapak Ibu ya. Orang tidak tahu kan dalam syariat dimaafkan Ustaz. Oh iya. Orang tidak tahu dimaafkan. Akan tetapi dia tetap berdosa. Dia dimaafkan karena dia tidak bayar zakat, tapi dia berdosa karena tidak mencari guru. Ini penting. Setidaknya Bapak-bapak Ibu, kita ini orang Islam harus tahu kewajiban apa saja yang harus kita laksanakan. Tahu kita tata cara bersuci, tahu tata cara sholat, zakat, puasa. Kalau naik haji, Ustaz, kalau tata cara haji ketika akan berangkat haji saja belajar boleh juga. Ustaz, kalau fikih nikah bagaimana? Kalau fikih nikah dipelajari ketika akan menikah saja, jadilah. Tapi zakat ini kewajiban kita semua ini. Maka mesti ini dipelajari. Makanya kita sampaikan pada Jumat kemarin kalau tidak salah itu. Kalau anak-anak itu bapak-bapak ibu-ibu usia 7 tahun kan sudah diperintahkan sholat. Anak-anak usia 7 tahun sudah diperintahkan sholat, diajarkan sholat. Sama, puasa juga diajarkan. Anak umur 7 tahun bangunkan mereka makan sahur. Diajarkan. Kalaupun batal nanti di tengah hari maka tidak masalah karena dia memang belum balik. Fasenya masih fase mempelajari tata cara puasa. Belum mengamalkan. Kalau dia beramal kapan? Kalau sudah balik. Zakat juga seperti itu. Bapak ibu punya anak. Ya ini banyak nih orang tidak bayar zakat karena bodoh ini banyak. Bapak ibu punya anak. Kalau mau bayar zakat, bawa anak sambil membayar zakat. Contohnya zakat fitrah. Kini kasusnya seperti itu. Anak merantau ke Jawa, anak merantau ke Medan, anak merantau jauh. Kemudian datang bulan puasa, datang hari raya. Dia tidak bayar zakat, sudah bertahun-tahun. Bertahun-tahun dia tidak bayar zakat. Kenapa? Karena merasa selama ini zakatnya sudah dibayarkan oleh orang tuanya. Dia tidak tahu, tidak sadar dia bahwa kalau orang sudah balik dia, maka dia wajib membayar zakat fitrahnya sendiri. Contohnya untuk zakat fitrah. Tidak numpang juga orang gaik leh. Ya, maka ini bodoh. Tidak belajar, tidak tahu dia kewajiban-kewajibannya. Dosa yang dia lakukan karena bodoh diampuni, tapi kebodohannya ini dosa. Kenapa dosa? Karena dia tidak menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib. Bagaimana dengan zakat-zakat yang sudah dia tinggalkan di masa-masa dia bodoh tadi? Zakat-zakat tersebut diqadha, diganti.
Ini penting juga nih. Boleh. Ya, nanjali ngecek. Ya, nanjali ada perwakilan istilahnya ya. Anak yang bayarkan zakat. Maaf ya, ambo yang membayarkan zakat ibu yo. Jadi boleh. Salah. Ya. Kalau dibayar lah suah enak. Ini ndak dibayar kali. Orang lain tidak pula membayarkan zakat untuk dia. Dia pun tidak peduli mengeluarkan zakat. Alasannya apa? Karena tidak tahu. Ya. Maka ini penting. Zakat yang tidak dia bayar selama dia tidak tahu tadi bagaimana? Bayar sekarang. Ganti itu. Yes. Kan dimaafkan Ustaz. Yang dimaafkan itu karena dia tidak bayar tepat waktu. Nah, sekarang namanya apa? Sekarang namanya adalah qadha. Dia ganti. Nah, itu tentang status kewajiban zakat. Jangan dianggap main-main ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Status kewajiban zakat. Nanti dalam pembahasan zakat ini insyaallah kita akan bahas juga sudut pandang zakat kontemporer. Kita pelajari dulu bagaimana konsep zakat klasik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Ya, zakat apa adanya. Kalau zaman sekarang kan banyak lagi pembahasan zakat. Zakat profesi lah, ya zakat dengan uang lah, zakat fitrah. Itu nanti insyaallah kita bahas terakhir. Karena itu pembahasan fikih kontemporer. Tapi sebelum kita bahas masalah fikih kontemporer, kita pelajari dulu masalah zakat dasarnya seperti apa. Membayarnya seperti apa, harta apa saja yang dikeluarkan zakatnya, kepada siapa saja kita berikan zakat tadi. Ada beberapa istilah yang semestinya kita ketahui sebelum mempelajari fikih zakat. Apa saja itu? Yang pertama istilahnya adalah muzakki. Muzakki. Muzakki ini orang yang berzakat. Nah, muzakki namanya. Orang yang mengeluarkan zakat. Ada lagi namanya mustahiq. Mustahiq. Mustahiq ini siapa nih? Orang yang berhak. Berhak mendapat zakat. Mustahiq. Ya, ada lagi namanya nisab. Nisab. Nisab ini namanya apa? Nisab ini artinya batas harta yang wajib dikeluarkan, wajib zakat saja. Batas harta yang wajib zakat itu namanya nisab. Kalau kita punya duit 2 juta itu belum wajib zakat. Kalau punya 5 juta belum wajib zakat. Kalau punya 1 miliar wajib zakat. Sejak kapan dimulai wajib zakat? Sejak uang tadi mencapai nilai 85 gram emas. Anggap 1 gram emas itu 1 juta berarti 85 juta. Anggap kalau 1 juta. Kalau 1 juta 1 gram berarti nisab itu adalah 85 juta. Kalau duitnya 85 juta, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Nah, 85 juta itu namanya nisab. Atau contoh lain zakat tani. Zakat pertanian atau zakat peternakan. Kalau ada orang beternak onta, berapa ekor onta dia wajib keluarkan zakat? Kalau dia punya 5 ekor onta baru wajib zakat. Kalau kurang dari 5 onta belum wajib zakat. Kambing seperti itu juga. Berapa? 40 misalkan. Kalau kurang dari 40 kambingnya tidak wajib zakat. Sapi seperti itu juga. Ya, 25, 30. Kalau misalkan kurang dari itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Itu namanya nisab. Nisab. Panen juga seperti itu. Kalau kita punya sawah bukan berarti setiap panen dikeluarkan zakat. Belum tentu. Tergantung hasil panennya berapa. Hasil panennya itu 5 wasak.
Ada kawan-kawan menghitung wasak itu berapa? Kalau kotor-kotornya sekitar 1 ton atau 1,2 ton kumuah. Pokoknya kalau sudah ditumbuk menjadi beras, beratnya sekitar 600 kilo, katanya seperti itu. Ya. Jadi kan kalau kumuah anggap 2 kali lipat, 1,2 ton. Wallahu alam kalau liternya seperti apa. Orang-orang dulu pakai belek, ambo pan yang ditanya usah belek ke bara liter ke Bu. Ada orang tahu itu. Sabelek ke bara liter. Nyo bantu MB kapu aku ya. Ya, asa gantang bara liter paniang lah. Ya, kalau lah orang kampung liter apa Ustaz? Liter sarden atau liter minyak? Beda. Ya, nanti lah aku dengan ya dengan standar fikih seperti apa. Tapi itu namanya apa? Itu namanya nisab. Kalau harta belum mencapai nisab maka tidak wajib zakat. Itu namanya nisab. Ya Bu. Alun leh. Nanti apa saya Bu? Zakat dagang ayo. Awak lah rajin awak mengeluarkan zakat dia awak menggalih ke? Kironya awak patut mendapat kiranya banyak. Bukan patut mengaluan. Ndak satu orang menggalih wajib mengeluarkan zakat. Ya, ada syarat-syaratnya. Nih, contohnya nisab. Ini penting juga satu lagi Bu ya. Zakat dagang itu nisabnya itu tidak dihitung berdasarkan labo. Nah, bapak-bapak ibu-ibu nama galih Pak. Zakat dagang itu dinilai bukan berdasarkan labanya, tapi bara isi kadai awak. Bara isi kadai. Kalau isi kadai itu mencapai 85 gram emas nilainya baru wajib zakat. Labo enggak peduli. Makanya ada Imam Laits bin Sa'ad. Imam Laits bin Sa'ad ini bagaimana? Masyhurnya dalam Ihya itu dikatakan Imam Laits bin Sa'ad ini kaya bapak-bapak ibu-ibu tapi tidak ada membayar zakat. Kenapa tidak pernah bayar zakat? Setiap masuk duit dia keluarkan sedekah terus sehingga hartanya tidak pernah sampai nisab. Masuk adikku 100 juta kan wajib zakat, tapi sedekahnya 100 juta kan tidak jadi wajib zakat. Ada seperti itu. Ya, tapi itu sedekah ya. Jadi nisab. Maksudnya apa? Tidak semua harta itu wajib dikeluarkan zakat. Ya, kalau misalkan kita mau hati-hati dikeluarkan zakat setiap menggalih bahasa rancak. Ya. Selanjutnya istilah yang juga harus kita ketahui namanya haul. Haul. Haul ini apa? 1 tahun. Haulun, haul. Haul itu namanya 1 tahun. Kita punya duit 100 juta. Kalau nisab zakat duit adalah 85 juta. Kau contoh kan? Kalau saya punya uang 100 juta hari ini. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 10 Rajab ya. Kan sama. Hari ini tanggal 10 Rajab, saya dapat uang 100 juta. Apakah wajib saya bayar zakat hari ini? Tidak. Kapan wajib bayar zakat? 1 Rajab tahun depan. Nah, itu namanya haul. Barang tadi, uang tadi harus dimiliki selama 1 haul atau 1 tahun Qamariyah, 1 tahun Hijriyah. Nah, itu makanya orang gali ya banyak. Kalau nyoba raja zakat lah, kok penting. Kita belajar fikih ini tujuannya agar amal kita banyak, bukan untuk menghindari kewajiban ya. Berdasarkan kaji Ustadz tadi malam, kalau kita punya duit 100 juta hari ini, maka kita bayar zakatnya hari ini tahun depan. Kalau sekarang tanggal 10 Rajab tahun 1446, ya 146 gini. Maka kita wajib zakatnya 10 Rajab tahun 1447 kecilnya. Kironya sehari menjelang membayar zakat, di baliannya pitih ku kami. Pitih tadi 100 juta. Nisabnya bara 85 juta. Kini 50 juta di baliannya kami. Sehingga pitihnya bara kini tertinggal
50 juta tambah 50 gram ameh, tak wajib zakat. Itu orang Galia dia itu. Tak boleh orang Galia. Ya, hailah untuk menghindari kewajiban tidak boleh, tapi hailah untuk menghindari yang haram boleh. Hailah menghindari kewajiban, contohnya tadi aturan wajib kita bayar zakat, tak jadi wajib gara-gara kita berkilah. Duit 100 juta, 50 jutanya ditukar menjadi emas sehingga tak wajib zakat. Habis itu balianya lu pitih balik. Itu tak boleh. Itu orang Galia namanya. Contohnya kan orang puaso kan. Puaso hanya ingin berhubungan badan. Orang suami istri di bulan Ramadan siang hari berhubungan badan dan doanya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Supaya ndak berpuasa 2 bulan berturut-turut bagaimana? Makannya dulu. Kan kurang ajar. Itu nak boleh. Ya, tu Galia. Galia tu cadiak buruak. Nyo pai jalan-jalan ke Bukit Tinggi nyo. Pai jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi kan belum batas mengkasar salat. Tapi baputanyo kesangka. Putanyo kemudian dulu enak. Baik kemudian aku keluar lo di Piobang, keluar di Ngalau, belok lo ke Piladang, tiba di Batu Sangka, aku keluar lo di Baso, masuk lo. Yo mana-mana dia itulah putar-putarnya. Sehingga jarak ke Bukit Tinggi yang aslinya cuma 30 kilo karena dia belok-belok ke Bukit Tinggi malah menjadi 90 kilo contohnya. Ya, itu namanya apa tuh? Itu Ciluah. Itu Galia. Ya, cadiaknya ndak cadiak elok. Tapi ada sebuah perbuatan yang merupakan hailah juga, tapi ini boleh. Apa contoh kilah yang boleh? Kita mau menukar emas. Ameh. Contoh ameh. Ibu punya cincin 2 buah. Masing-masing cincin ini beratnya sameh. Awak ingin dibuat cincinku jadi cie, nan bareknya 2 meh. Pai ibu kadai ameh, ibu agih 2 buah cincin sameh. Kau kanyo tukar jo cincin 2 meh. Lea mu orang kadai ameh. Tukar perai bentuk itu. Ndak mu, apa kau nak mu? Iya, tu rugi lah nyo. Ya, mama kalau ndak, kalau kamu nukar perai jangan ke kadai ameh ya. Pai ke rumahnya. Kalau namanya kadai ko orang ingin balabo kan bentuk itu. Tapi kalau misalkan ditukar, misalkan 2 meh ibu tambah pitih, kemudian ditukar dengan 2 meh, perlu cincin cie kan jadinya riba. Tak sama jadinya. Atau cincin awak 2,5 meh ditukar dengan cincin dari kadai meh yang bareknya cuma 2 meh. Contoh lain cincin ibu lah boruak bareknya 3 meh. Cincin awak boruak bareknya 3 meh. Pai awak ke kadai cincin nampak cincinnya rancak tapi bareknya 2,5 meh. Kecil orang kadai cincin kok. Kalau ibu ingin tukar saja iko bu. Punya ibu gayanya bantu data saja nak do ukirannya do. Cincin kok rancak ukirannya tapi bareknya 2,5 mehnya. Pak tukarlah iko. Itu nak boleh riba. Tapi awak ingin menghindari riba apa caranya? Awak jual cincin kau dulu. Dapat pitih. Lah dapat pitih baru dipakailah uang ini untuk membeli cincin yang baru. Itu salah satu solusi itu namanya hailah. Untuk apa? Menghindari yang haram, bukan menghindari kewajiban. Hati-hati, beda ya. Menghindari yang haram dengan menghindari kewajiban itu berbeda. Iyalah, sabuk lo lah tu cik. Hailah, ini istilah barangkali akan banyak juga kita temui nanti. Hailah. Hailah ini bahasa kitanya apa? Menghindar. Menghindar atau kilah. Lah jadi bahasa Indonesia hailah, kilah. Kilah. Contoh hailah, contoh kilah tu kalau dalam cerita Nabi apa? Contoh kilah dalam cerita Nabi adalah cerita Nabi Ayub. Nabi Ayub kaya, anak banyak, pokoknya sejahtera. Ternyata kemudian anak-anak beliau yang banyak ini mati.
Istri-istri beliau pun meninggalkan beliau. Kemudian ada istri satu yang meninggalkan beliau yang terakhir. Ya, karena ditinggalkan istri, beliau mengecek apa kok balik lah bini ko balik dan lah cuit 100. Kalau kembali istri saya pukul 100. Bukan 100 kali, tapi saya pukul 100. Ternyata istri yang kembali ini istri yang baik. Kan itu ceritanya, dipotong rambut, ya, dipakai rambut ini untuk membeli roti untuk Nabi Ayub, marah Nabi Ayub. Bersumpah Nabi Ayub untuk memukul istrinya 100. Ternyata istrinya kembali, istrinya baik, baru menyesal. Ande bini elok kawak lacuik lo 100 bah caranya. Itu bah caranya hailah, khilah. Solusi untuk menghindari menyiksa istri. Bagaimana khilahnya? Khilahnya diambil pemukul 100 buah dilacuiknya sekali. Itu galian enggak tuh? Galian enggak kira-kira tuh, Bu? Iya galian, tapi galianan buliah itu. Jadi ndak sado gali aku haram no. Ya, ndak semua gali aku haram, ada galianan buliah. Banyak tuh ya kasus-kasus hailah, ada hailah syar'iyah, ada hailah ghair syar'iyah. Solusi untuk masalah-masalah seperti itu. Apalagi dalam muamalah nanti. Dalam muamalah juga banyak. Ya, Bu. Babu menyimpan piti juga mainan dia giah kawak piti. Oh boleh ya, enggak masalah kan. Iya setiap tahun. Setiap tahun. Contoh ibu punya ameh 36 ameh. 35 ameh tibonya deh. Ya 35 ameh. Sekitar 35 ameh. Nyo 80 ya 85 gram ameh. Ya 50 gram 20 ameh. Ya berarti kan 36 ameh. Ya sekitar 36 ameh ya. 35 setiap tahun. Misalkan tanggal 10 Rajab seperti sekarang. 10 Rajab tahun depan keluarkan. 10 Rajab tahun depan keluarkan. Itu makanya sebenarnya dalam syariat kewajiban mengeluarkan zakat setiap tahun ini, kalau kata ulama-ulama maqasid kontemporer, itu menunjukkan bahwa manimbun pitih ko na elok. Sebab pitih ko kalau ditimbun bakurang tarihnya. Bakurang zakat keluar tarih. Bahkan uang anak yatim pun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Nabi kepada kafilul yatim, orang-orang yang memegang duit anak yatim, uang anak yatim itu jangan disimpan saja. Emas anak yatim itu jangan disimpan saja, tapi investasikan, putar, qirat namanya. Nanti kita belajar ya. Ada investasi namanya qirat. Panjang lo kaji qirat. Ambo punya ame 1 juta, Bu yo. Ambo punya ame 1 juta. Kemudian ambo titipkan kepada ibu. Ambo titipkan kepada ibu. Ambo kecan ambo rencana pergi ke Amerika selama 3 tahun. Apa cik de ibu ame ambo ko 1 kilo. Kemudian ibu berpikir 3 tahun ustaz ke Amerika, ambo mamaci ame 1 kilo. Kalau ame ko tanduk saja di bawah kasur rugi nawak. Sehingga ibu balilah dengan ame 1 kilo tadi Auto Pajero 2. Kemudian Auto Pajero ko ibu permak, kemudian ibu jual balik dapat labo jadi 1,2 M. Kemudian ibu bali Pajero buruk ampe atau Innova sembarang lah. Ibu putar tadi sehingga 3 tahun kemudian ketika ambo balik dari Amerika, ameh nan tadinya cuma 1 kilo, ibu jual balik auto sadonyo, tak bali de ibu ameh 3 kilo. Tak bali ameh berapa? Akini baranan harus ibu agih kambo. Ambo nitip tadi ameh baranya 1 kilo. Baranan ke ibu agih kambo kini
Hah? Iya. Atuh. Atuh. Nanti kita bahas detailnya dalam muamalah ya. Tapi itulah contoh kasus. Akad kita menitip. Ambo tadi menitip ke ibu, kiranya ibu puta. Kalau misalkan ambo mengecek ke ibu, bu pacik lah ameh ko 1 kilo pakai debu untuk usaha. Itu namanya itu tuh bagi hasianya beko. Tapi tadi ambo ndak menginvestasikan ameh. Ambo tadi sekedar menitipkan emas. Kan berbeda tuh. Iya emang ndak dulu itu kan cari tuh buik-buik saja tuh. Iyo, 1 kilo. Nan punya ambo kan 1 kilonya kok. Tapi nan 1 kilo bisa jadi 3 kilo ateh jaso siapa? Ayo. Secara konsep akad awal, ambo cuma berhak dapat ame 1 kilo tadi. Sebab nan ambo agih ke ibu 1 kilo, berarti nan ambo ambil barangnya 1 kilo. Tapi kalau orang batarati akeceknya jujur. Piti Ustad sebenarnya ambo puta ketika Ustad pai. Sehingga nan awalnya 1 kilo, kinilah jadi 3 kilo. Ambil deh Ustad ko 1 kilo. 1 kilo ko nan Ustad titip kambo, kini pasti so 2 kilo ko awak bagi 2 kilo ko labonya ko Ustad. Itu namanya apa tuh? Akad seperti ini dalam fikih namanya qirat. Qirat. Atau mudharabah. Mudharabah. Bu, usaha ko ada 2 ya. Ada untung sama untung, rugi sama rugi. Untung sama untung, rugi sama rugi itu namanya syarikat. Syarikat. Untung sama untung, rugi sama rugi namanya syarikat. Tapi ada bentuk usaha, untung sama untung, rugi tanggung sendiri ya 20. Namanya qirat atau mudharabah. Contoh akad qirat itu apa? Akad Nabi dengan Siti Khadijah untuk berdagang. Siti Khadijah memberi modal kepada Nabi, Nabi berangkat ke Syam berdagang. Ketika balik dari Syam yang mesti dilakukan Nabi apa? Dibalikkan modal dulu. Misalkan dikasih modal 100 juta, dibalikan dulu 100 juta, sisanya baru dibagi 2. Kalau ternyata ketika berdagang rugi, maka dia tetap wajib mengembalikan 100 juta. Senang orang memodali itu Ustaz? Enggak senang. Udah balok ke senang. Nyoba dabok-dabok lah tuh. Lagi kebalik pitih atau enggak? Kan beda ya, kalau syarikat masing-masing 2 orang ini sama-sama mengumpulkan 50 juta dibentuk usaha. Itu namanya syarikat. Koperasi. Masing-masing anggota punya iuran. Itu namanya syarikat. Tapi qirat beda. 1 pekerja, 1 pemodal. Ini beda nih Bu. Dan modal ini bisa berbentuk uang, bisa berbentuk barang. Ambo bagi saja contoh, kalau payah dicontohkan dengan uang. Ambo punya kadai, kemudian kecek ambo ke ibu, bu manggalihlah di kadai ambo, ndak usah ibu bayar SEO, tapi nanjaleh kalau ibu balabo, labonya kita bagi 2, kecek ambo misalkan. Ya, tabayang ya, akadnya ya. Ambo punya kadai, ibu nan manggalih. Berarti ambo membodali ibu dengan apa? Dengan kadai. Kironyo rugi ibu manggalih, barang hilang atau rugi lah, rugi 1 miliar. Rugi 1 miliar. Kecek ibu kambo Ustad manggalih kok kironyo ambo rugi. Sehingga ruko Ustad kok tapasu awak jua untuk menutupi utang ambo. Boleh enggak? Ambo kecen enggak boleh ada sama dia itu doh. Balo Ustad awak usaha berdua untung sama untung, rugi sama rugi. Boleh ngecek sama dia itu? Enggak. Kok contohnya kok. Kok namanya akad apa kok? Qirat, 1 pemodal, 1 pekerja. Jadi kadai kok modal awal enggak boleh dikaca-kaca. Kok contoh akad apa tuh? Yang cie kalau balabo sama balabo, kalau rugi yang menanggung sianya? Surang. Contoh. Ya. Jadi jangan dianggap semua usaha kerjasama itu selalu untung sama untung, rugi sama rugi. Enggak sadonya tuh. Ada contoh lain, apa tuh contoh lain namanya ijarah, sewa. Ambo punya kadai, ibu menyewa kadai. Ambo sewakan kadai ke ibu 10 juta setahun. Boleh enggak? Boleh ya. 10 juta setahun. Kironyo labo ibu 30 miliar. Boleh ambo minta tambah sewa kadai? Enggak boleh. Itu contoh.
Berarti kalau SEO atau flat untung ataupun tidak untung, nah jadi kamu tetap dapat 10 juta. Tapi kalau nyoba labo gadang, kamu tidak berhak minta tambah. Itu contoh akad-akadku banyak, Pak. Jangan dianggap untung sama untung, rugi sama rugi saja. Nah, kata Nabi tadi, untuk orang yang memegang harta anak yatim, putar dengan akad qirat. Sehingga harta anak yatim tadi tidak akan berkurang. Kenapa? Karena akad qirat tidak akan mengurangi modal awal. Tapi kalau balabo, maka duitnya akan bertambah seperti itu. Nah, ini hikmah. Hikmahnya apa? Hikmah kita bayar zakat mal sekali setahun itu karena jangan sampai uang ini tersimpan lama. Kan kita bahas pada Jumat kemarin, yang membuat di Indonesia ini orang kaya tambah kaya, orang miskin tambah miskin apa? Karena uang tidak berputar. Kenapa uang tidak berputar? Karena orang kaya suka menimbun duit. Ya, nimbun duit sampai duit 3 miliar. Sampai duit 271 triliun. Lai kabih 6,5 tahun. Kalau kabih. Ini membuat pemerataan kekayaan itu karena ada keseimbangan antara produksi dan daya beli. Nah, kini daya beli kurang. Kenapa daya beli kurang? Karena uang tidak berputar. Uang tidak berputar, nilainya stagnan, bahkan bisa terjadi deflasi. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Orang menggali online banyak lo sesanggup kini, Bu. Yo, ambo caliak lo, orang menggali online 1.000 contoh. Nan balabo paling-paling cuma 20%. Nan 700 ilai kemana? Nan 700 ilai, nan 800 ilai sasangok lo tuh. Sebab yang jadi masalah di negeri kita sekarang itu apa? Daya beli itu bananan kurang. Kemampuan membeli itu bananan kurang. Batu, kemampuan beli kurang sebab orang banyak suka menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak perlu. Ibu, anak-anak ku. Agi hanya lanjut 10.000 sehari. Amu hanya puaso untuk hendak belanja untuk membeli paket. Tanya. Hah? Iya mana? Hah? Lagi beli paket? Tak ada. Hah? Pakai wifi rumah? Beli chip? Ya nampak dia. Mohon maaf kok. Itu masalah mental tuh. Amu puasa untuk membeli chip, amu puasa untuk membeli paket internet. Amu puasa untuk membeli tiket konser. Balik. Ya. Barara go durian cek, kau contoh simpel saja ya. Bu, durian musangking mana cek? Leto musangking. Barara go cek? 500.000 1 juta ya enggak? Lai kenyang makan durian. Kenyang makan durian. Lai bagi gizi durian tuh. Gizinya. Tapi orang ngamu mengeluarkan piti para 500.000 1 juta untuk sesuatu yang sebenarnya nak dibutuhkan tubuh. Ya, kenyang nasi kapau lah. Ya lebih kompleks gizi, sayurnya lai, karbohidratnya lai, proteinnya lai. Durian kau isinya nya. Nan masuk ke paru mirip jangan keluar. Tapi orang ngamu keluar piti para 500.000. Ya itulah. Itu contoh. Itu mental miskin. Kalau orang kayo pitinya banyak, pani yang kama kadipayan piti balinya durian 1 juta, ya biarlah. Kau awak gaji 2.900.000 sebulan. Di Bali durian 1 juta, berarti enggak gaji itu? 2.900.000 ya Bali paket 500.000, berarti enggak? Anak perlu susu, atau so ya nasi saja bagian. Yang berjajah merokok nak. Abu, berapa sekilo? Iya 1 kilo. Sekarang bare sekilo
6.000, 7.000. Durian sekilo, ya, murah bare itu tuh. Sekilo ndak jokuli, durian kok jokuli-kulinya timbang. Jincin-cincinnya timbang. Makanya besok kalau membeli durian batiman jokuli-kulinya, abian jokuli-kulinya. Rokok ya loh. Ya itu kebutuhan pokok. Tapi orang bakaja untuk sesuatu yang mewah kan itu. Sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan itu nan membuat miskin sebenarnya. Nyomo nak melarang ibu-ibu beli durian, belilah durian, tidak masalah. Tapi dikana-kana selesaikan dulu nan pokok-pokok, nan wajib-wajib selesai. Kalau di Mesir kok kebiasaan orang Mesir kok bu ya, balanjo kok sekali setahun. Membeli bawang itu sekali setahun. Yo, kadang di beranda rumah tuh tergantung bawang putih, bawang merah. Sebab bawang kok kan tahan lama, asal kariang. Bare sekali setahun ya balanjo. Ya, yo bantu itulah. Kalau orang Minang dahulu mah itu, orang Kiang tuh, yo untuk menyabi bisuak lah aman, wak simpanan gini. Nan jalenan wajib selesai. Tapi orang-orang kini kadang-kadang nan wajib alun selesai lah bakaja nan ndak wajib. Nan kali makan bisua, mohon maaf, nan kali makan bisua alun jaleh lah babali rokok. Itu contoh. Ya. Babu? Tuh. Ya jangan sampai mode itu diselesaikan dulu. Kali itu kan mental di peluan. Itu loh barangkali dulu kajian kita malam hari ini. Insyaallah besok kita bahas harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ya. Malam ini kita belajar istilah-istilah zakat. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.